Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam kasih Kristus. Kita bersyukur atas pagi hari ini. Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita merendahkan diri kita. Kita bersatu hati di dalam doa. Roh Kudus Tuhan, pimpinlah kami saat ini. Bukalah hati kami untuk dapat menerima firman-Mu Tuhan dan setia melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Amin. Sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis untuk kita, firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, di bawah dua perikop, Barnabas dan Saulus diutus, Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pulau Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bari Yesus. Dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takut oleh ajaran Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita. Dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, saya memberi judul Kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, saudaraku, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita sangat bersyukur hari ini kita percaya kepada Yesus, itu karena pekerjaan kuasa Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, bahkan dalam kuasa Roh Kudus itu pula yang menuntun kita bersama untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan hidup dalam pertobatan yang sungguh. Kerjaan kuasa Roh Kudus pada awal gereja itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kekristenan pada mulanya. Dan oleh karena itu, dalam kuasa Roh Kudus itu pula yang membawa setiap orang bertobat, percaya dan mengenal Yesus Kristus, serta menjadi anak-anak Allah dan juga ahli waris kerajaan sorga.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus memberitakan Injil juga atas pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan dalam nas kita sebelum namanya menjadi Paulus, dalam ayat yang ke-9 di sana dia menjadi Paulus. Saulus juga dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang memampukan dia, bahkan juga bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya untuk memberitakan Injil Tuhan. Dari kuasa Roh Kudus ini yang bekerja dan berkarya atas Paulus, bahkan setiap orang yang percaya, ada beberapa hal yang bersama dapat kita renungkan. Hal yang pertama adalah dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus Tuhan, kita dapat melaksanakan misi pekabaran Injil. Ketika Paulus dan teman-temannya diutus untuk memberitakan Injil, firman Allah hidup dan dalam kuasa Roh Kudus Tuhan dan memampukan mereka untuk mengajar, memberitakan Injil itu. Maka kita pun selaku orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus Tuhan pula yang membawa kita untuk terus dapat memberitakan Injil Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang kedua adalah kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan dan menguatkan Paulus untuk menghadapi berbagai tantangan, situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu, bahkan juga untuk kita di saat ini. Ketika Tuhan mengutus Paulus atau Saulus dan teman-temannya, mereka membiarkan keduanya pergi. Itu dalam ayat yang ketiga, karena mereka disuruh oleh Roh Kudus Tuhan. Pergi dalam hal ini, mereka siap, sedia. Mereka tidak akan gentar, mereka tidak akan mundur dalam situasi apapun yang terjadi, bahkan dalam setiap tantangan yang mereka temui dalam perjalanan mereka untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu pula, kita sebagai orang-orang yang percaya dalam Tuhan, atas pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, kita pun akan mampu, kita pun akan kuat dalam setiap musim hidup, dalam setiap situasi dan kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan Paulus juga untuk menghadapi, yaitu kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan, muslihat tipu daya dunia ini. Ketika Paulus harus berhadapan dengan Bari Yesus atau Elimas, pada saat Paulus dan juga Barnabas memberitakan Injil. Dan oleh karena itu kita tidak akan mudah untuk takut, untuk gentar, bahkan juga menyerah atas kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja dalam kehidupan ini, yang bisa membelokkan kita dari jalan Tuhan. Karena itu Paulus tidak menyerah, bahkan Paulus melawan kuasa jahat itu, yang menghardik kuasa jahat itu. Dan kita percaya dalam Tuhan, dalam pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, dalam menghadapi berbagai kuasa-kuasa jahat tipu muslihat dunia ini, kuasa Tuhan, Roh Tuhan diberikan kepada kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat berkata demikian, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia." Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari serahkan hidup kita, bukalah hati kita di dalam kuasa Roh Kudus Tuhan yang berkuasa berkarya atas hidup kita, sehingga kita senantiasa dipelihara dalam berbagai hal yang terjadi, bahkan juga kita mengalami pembaharuan hidup di dalam kuasa Tuhan. Kita dimampukan semua untuk dapat bersaksi, memuliakan Tuhan, memberitakan Injil
seumur hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.